Dari situ semakin tahu nih ternyata challenge di industri ini cukup besar, dan itu semakin membuat kita semangat lagi. Tidak bisa punya genetik yang banyak, itu harus kita rubah. Itulah yang mendasari kenapa kita kemudian terjun di industri ini. Kita juga kita bisa custom menangnya kita. Jadi kebutuhan customer seperti apapun bisa kita layani tanpa melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Tetaplah kita compliant, itu yang paling utama. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di Seed Show Podcast dengan kami Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Siang ini kita sudah bertemu dengan Pak Dedi, owner dari PT Raja, yang perusahaan ini berani menggunakan varietas private variety lokal, jagung hibrida. Yang kita tahu kalau jagung hibrida itu kan biasanya memang sudah ada fanatisme tertentu ya Pak ya. Nah ini apa sih alasannya Pak Dedi kok rada unik ya memang industri benihnya sendiri, karena memang hari ini orang kalau mau pindah benih itu bahkan sampai bilang nggak mau dia pindah merek itu lebih baik pindah agama katanya. Dan yang kedua, kan lama di industri sebelum kita bikin varietas sendiri, dulu saya kerja di salah satu perusahaan multinational company, salah satu yang terbesar di dunia sih bahkan, sampai kemudian ditutup 2017. Nah, saat dulu kita di industri itu ada paradigma mengenai varietas dari perusahaan lokal, bahwa ada dua hal biasa. Yang pertama, varietas perusahaan lokal itu dalam negeri lah, dalam artian itu biasanya jelek. Poin pertama. Yang kedua, kalau ada yang bagus, genetiknya nyuri. Dianggap nyuri. Nyuri. Nah, jadi dari situ kita tertantang juga nih, masa sih nggak ada sih perusahaan lokal yang bisa kan gitu. Akhirnya lepas 2017 nggak kerja lagi, ya udahlah, mumpung dulu punya pengalaman di riset dan lain-lain ya. Akhirnya kita coba nih cari-cari, searching local source dulu, kerjasama sama salah satu universitas. Akhirnya 2018 kita dapatlah setelan, dan ternyata ya nggak mudah. Dari situ semakin tahu nih ternyata challenge di industri ini cukup besar, dan itu semakin membuat kita semangat lagi bahwa memang ini beda kok, industri ini beda. Dan fanatisme tadi ya mungkin juga pelan-pelan harus dirubah, bahwa mindset perusahaan dalam negeri tidak bisa menghasilkan produk yang baik, atau perusahaan dalam negeri tidak bisa punya genetik yang banyak, itu harus kita rubah. Itulah yang mendasari kenapa kita kemudian terjun di industri ini untuk menunjukkan lah terutama di Indonesia ya, bahwa kita mampu. Dan alhamdulillah ini sudah jalan tahun kelima. So far kita masih hidup, banyak yang nunggu kita mati mungkin, tapi alhamdulillah kita masih hidup sampai sekarang. Nah ini ya luar biasa, udah sampai tahun kelima untuk produk. Berarti kan kalau 2018 baru mulai, baru dikenal sama masyarakat, tapi malah ini kayaknya udah ada di berbagai provinsi gitu ya Pak ya. Pemasarannya udah kemana aja Pak? Nah jadi memang tadi dalam hal menjawab mindset tadi, kita memang terjun di awal itu murni ke industri free market. Kebetulan perusahaan kita, selain kita dulu itu produksi benih, kita juga beli jagung pipil. Jadi di awal-awal 2018, 2019 kami itu distribusi benih itu hampir di seluruh wilayah yang memang menghasilkan jagung. Ada di NTB, di Gorontalo, di Makassar, di Lampung, di Jawa yang pasti ya. Kita lewat trader-trader lokal tadi, kita kasih benih, kemudian kalau dia happy kan dia repeat ya, dia beli lagi. Baru kita, itu jalan sekitar 2 tahun ya, 18, 19 sampai 20. 2021 baru kita masuk ke komersial distribusi. Kita lewat jaringan toko, awalnya masih pakai retail kecil-kecil. Kemudian 2002 akhir kita beralih lagi, kita udah semakin dipercaya di pasar bahwa brand itu sudah kelihatan. Akhirnya distributor sudah ada yang mau nih, distributor yang lumayan besar lah di setiap provinsi penghasil jagung tadi, minat juga buat jadi distributor kita. So sekarang kalau kita ngomongin di mana kita nyebar ya, hampir seluruh wilayah yang ada jagung kita ada, dari mulai Aceh, Sumatera ya sampai Lampung, kemudian di Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, di Nusa Tenggara kita dari mulai NTB sampai ke NTT juga ada, kemudian Sulawesi kita ada di Makassar sama di Gorontalo. Jadi wilayah-wilayah yang sentra produksi jagung udah kenal ya. Dan luar biasa ini Raja ini punya 2 tongkol ya.
satu tanaman 2 tongkol ya. Nah, tadi kalau kita ngobrol tadi kan diambil dari varietas yang ada di Indonesia seperti itu ya. Berarti sebenarnya memang varietasnya cocok ya untuk di Indonesia dan umumnya agroklimat yang paling sesuai yang seperti apa sih? Karena kita kan tahu ya Indonesia ini kan beragam dari yang lembab, kering dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih bukan promo ya, kebetulan kita brandnya kan R7 ya, R7 dan Raja 7, artinya memang dalam hal pengembangan itu kita nantinya menyesuaikan dengan kondisi dan preferensi si petani ya. Raja 7 sendiri nantinya akan ada 7 varietas yang berkembang. Alhamdulillah ini di tahun kelima sekarang kita sudah punya 9 varietas yang sudah kita lepas. Luar biasa. Kemudian kalau dari sisi branding, kita sudah jalan 12 brand bahkan. Kita sudah jalan 12 brand dan R7 sendiri nanti akan ada 7 varietas, ada Ultimate, Gold, Red, Union dan kawan-kawannya. Itu semua punya segmen pasar yang masing-masing. Contoh kalau kita ngomongin dari ketinggian, cocoknya dengan R7 yang mana. Kita mau daerah kekeringan atau tak ada hujan, bagusnya dengan R7 yang mana, itu udah ada segmen yang memang kita upayakan untuk masuk ke sana. Tadi karena preferensi petani itu beda-beda, bahkan di satu wilayah pun kadang dia juga mintanya beda. Akhirnya dengan pengembangan yang terus terjadi, itu yang kita harapkan bisa mengisi kebutuhan dari petani itu sendiri. Nah, kalau bagaimana mengembangkannya dan kenapa lebih tahan? Simpel aja sih. Kita kalau kedatangan orang luar negeri nih, mesti datang ke Indonesia, ke Bali lah misal gampangannya. Kalau nggak pakai sunblock, merah semua tuh wajahnya kan, kebakar kan. Dan dengan pengembangan kita dalam negeri itu kita sudah pastikan benih itu pada saat di develop minimal kan kita 7 kali tuh eksploritasinya ya sampai 7 turunan, kemudian itu sudah biasa kena hujan, kena panas, sudah biasa kena penyakit downy mildew atau istilah birang olong penyakit putih atau bule ya, sudah biasa kena hawar daun, dan seleksi-seleksi itu yang membuat kita confident bahwa produk yang kita develop ini nantinya akan punya ketahanan yang lebih baik, dan itu sudah bisa dibuktikan di pasar kita sekarang bahwa salah satu keunggulan produk kita adalah ketahanan terhadap hama dan penyakit. Oke, berarti tadi kalau aku nggak salah dengar ya, kan varietasnya produknya R7. Nah, tapi di situ nanti kalau untuk dataran tinggi ada lagi yang lebih spesifik, untuk yang kering ada lagi yang lebih spesifik. Jadi berarti di dalam satu brand itu ada spesifikasi lagi masing-masing begitu? Benar, jadi R7 itu brand besarnya adalah Raja 7, setiap raja nantinya ada 7 raja. Misalkan kita bilang Raja Ultimate. Raja Ultimate itu filosofinya adalah tanaman yang memang menghasilkan, rajanya raja lah, menghasilkan tongkol besar, tongkol 2, hasil tinggi, itu bisa ditanam di kondisi hujan misalkan, atau daerah irigasi yang airnya cukup bagus karena dia punya toleransi yang baik terhadap wilayah-wilayah lembab. Kita juga punya misalkan Raja Red, dari kata red merah apa merah berani. Memang target kita adalah segmen pasar daerah-daerah marginal, di mana petani-petani yang kekeringan, pupuk kurang dan lain-lain. Jadi rumah besarnya R7 ada 7 varietas di dalamnya, dari mulai Ultimate sampai ada Union dan lain-lain. Dan itu mewakili dari kebutuhan si petani. Contoh kita ngomong di Jawa Timur musim kemarau, dia pasti senang tanaman jagung yang bisa tanam rapat. Hanya kita punya namanya Union, warnanya biru, persatuan, dari kata Union persatuan. Gitu. Targetnya apa? Ya tanam yang banyak, populasi 100.000 pohon juga dia nggak apa-apa. Atau kita punya Gold itu kan emas, untuk dapat emas kan nggak gampang dong pastinya. Harus harus ditambang dulu, diproses dulu. Sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan Gold, ya kita harus apa? Kita harus keringkan. Untuk menjadi emas kan harus keringkan dulu, sehingga harga jualnya bagusnya karena rendamannya tinggi. Jadi kita juga punya flash, contoh flash apa? Flash itu adalah untuk daerah yang memang dia tanam jagung mungkin 1 tahun bisa 3 kali, 95 hari dia mau panen cepat nih misalkan. Nah itu kita juga punya yang memang dia bisa dipanen lebih cepat daripada yang lain. Jadi segmen-segmen itu yang coba kita feeding. Akhirnya ya hari ini tadi petani kita, karena kan memang tujuannya adalah untuk memerdekakan petani ya, mereka punya pilihan yang banyak yang sesuai kebutuhan mereka. Betul. Jadi segmen itu kita bidik. Sehingga hari ini tadi development menjadi kata kunci terhadap survivalnya bisnis kita di industri ini. Nah, jadi ini kelihatannya 7, jadi dari R7 ini yang punya 7 spesifikasi masing-masing ini kayaknya salah satu kunci untuk bisa ekspansi gitu ya, karena bisa menyesuaikan dengan kondisi
klimatologi yang ada di Indonesia seperti itu ya. Ya benar. Contoh misalnya 2019 ya, awal kita baru punya satu brand ya. Itu ya banyak cerita negatifnya. Jadi pada saat petani tanam nih ada yang bagus 5 orang, 3 orang jelek, itu ceritanya akan cepat beredar untuk dia. Kemudian membahas campaign produk kita nggak bagus nih. Tapi pada saat kita punya pendamping, misalkan gampangannya ya tadi, karena nggak cuma agroklimat, tapi ada preferensi petani juga nih. Pada saat yang 3 itu jelek, kemudian kita punya pilihan yang lain, oh nggak cocok sama Ultimate, coba aja sama yang Red atau sama Gold, itu juga. Jadi pendamping itu menjadi penting, karena kalau kita hanya punya satu varietas, nggak punya banyak, sekali kita fail habis. Tapi once kita punya banyak jenisnya, kan nggak selamanya semua bisa berhasil dalam satu kali kerja ya. Kadang ya tadi ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah pada saat yang gagal tadi kita akan engage. Oh Pak, mungkin varietas yang itu belum cocok, karena kan tadi dia sangat spesifik sih, karena di wilayah tertentu, wilayah yang sama ternyata hasilnya juga bisa beda, perawatannya beda juga beda. Ada petani yang senangnya tongkolnya warna merah misalkan, ada yang petani senangnya tongkolnya besar, padahal tuh di wilayah yang sama juga. Jadi pilihan-pilihan memiliki hybrid yang agak banyak itu menjadi kunci untuk kita masuk di industri. Karena sekali kita fail, kalau nggak punya pendamping, kita nggak akan bisa counter. Nah ini yang kita punya, kenapa ada 7, itu tujuannya dulu untuk mengcounter itu. Dan yang kedua untuk menjawab, oh petani A sukanya ini, petani B sukanya ini. Nah kami di Direktorat Perbenihan ini kan untuk support kegiatan pemerintah untuk swasembada jagung, ada kegiatan bantuan benih. Ngedengar cerita tadi bahwa memang ada spesifikasi itu adalah memang salah satu jadi untuk masyarakat itu, khususnya petani ya, mereka dapat belajar bahwa sebenarnya kita perlu menentukan varietas-varietas yang sesuai dengan agroklimatnya, seperti itu ya. Nah dan sobat benih, tahun 2023 kemarin Pak Dedi ini termasuk salah satu produsen benih dengan PT Raja ya, yang mensupport kegiatan bantuan benih pemerintah, seperti itu ya. Artinya dari sisi kuantitas sudah bisa untuk support kegiatan-kegiatan pemerintah ya, yang kemarin itu kita hampir 1 juta hektar ya, 300-an sekian ribu hektar ditambah 500 ribu hektar, dan PT Raja di situ support ya Pak Dedi ya. Bisa cerita untuk produksinya bagaimana Pak? Oke, 2023 tahun pertama sebenarnya kita ikut bantuan pemerintah. Jadi ceritanya mungkin bulan Juni ya. Bulan Juni kebetulan ada acara kementerian tuh di Jogja Expo kan. Kemudian ada acara Gebyar ya. Gebyar perbenihan ya. Dan kita kan tanam tuh, tanam ya, ada semua produk jagung Indonesia tanam di situ. Semua perusahaan ada lah. Pas lewat tuh Pak Menteri lewat kan. Terus kebetulan mampir ya, kita tarik lah, ngobrol lah kita mengenai ini, dan beliau tertarik. Ini benih buatan siapa? Buatan kita Pak. Saya bilang, coba kirim dah ke kita. Terus dia bilang ke Pak Dirjen, bawa benihnya ke itu. Nggak lama, sebulan atau 2 bulan kemudian kita ditelepon sama Bu Anen Serealia. Kemudian ayo dong Pak bantu kita. Jadi kita mungkin udah yang kedua ya, dulu ketemu sama Serealia juga. Kemudian saya bilang, belum lah, kita belum masuk bantuan. Akhirnya yang kedua tuh diminta lagi. Saya bilang, wah ini kalau ketiga nanti dapat payung saya kalau nggak mau support kan gitu. Kita mikir kalau PM aja berani support, masa kita yang lokal nggak kan. Nah ini kita putuskan, kita support. Nah kemudian ya sudahlah, nggak usah banyak-banyak dah, 10% dulu dari total produksi kita. Abis kita jalan dengan Serealia, nggak lama kedengeran tuh sama perbenihan. Nah langsung dikontak kan, ya sudah bisa bantu juga nggak? Aduh, kita sambil garuk-garuk kepala, ya sudah bismillah dah. Akhirnya 2023 ya, dari bulan September sampai optimalisasi apa yang kita punya di luar yang, jadi kita memang dulu ya jadinya kita atur lagi, jadi stok kita yang di depan yang harusnya sampai Juli free market kita tarik maju semua. Alhamdulillah bisa support itu ya. Ada 2 poin. Yang pertama ya ternyata ikut benih bantuan juga
punya manfaat banyak. Yang pertama kita jadi lebih dikenal karena sebarannya langsung banyak nih. Ini kalau kata bilang promo gratis. Promo dibayar Bahkan kan apa dari semua dan langsung sampai ke sasaran. Kalau kita promo kadang itu kan hanya di toko ya. Kalau ini kan langsung dibaginya ke petani-petani langsung tuh melalui kelompok. Jadi produk kita langsung dikenal nih, dan kebetulan dulu dapat juga di wilayah yang memang base jagung semua. Akhirnya ya sudahlah. Yang kedua juga ya jujur aja, namanya bisnis kan pasti ngomong cash flow ya. Iya. Pembayarannya bagus. Jadi ya sudahlah, ini cash flow yang ada kita bisa produksi lagi untuk bangun stok lagi yang kebutuhan yang tadi kita tarik. Jadi yang tadinya barang sudah ketarik udah nggak ada lagi, sekarang ya kita build up stok lagi untuk kemudian kita tetap bisa support pemerintah, kita juga tetap bisa support free market kita dari yang dulu awalnya kita 10-90 ya, kemudian udahlah 30-70, saya bilang free marketnya 70, government 30. Ini kita sekarang 50-50. 50% kita alokasikan untuk government, 50% untuk support free market. Tapi nanti kalau memang produksinya kita bisa tingkatkan lagi, ya mungkin kita bisa optimalkan juga sesuai sama kebutuhan dari pasar itu sendiri sih, baik government maupun yang free market. Jadi ini memang merah putih ya, karena kan memang harga government itu di bawah harga free market ya. Tapi mau 50-50 untuk government gitu ya, support government. Jadi memang benar udah produknya lokal, terus sesuai dengan agroklimat yang ada di Indonesia, dan support kegiatan pemerintah seperti itu. Jadi menarik juga ya untuk PT Raja ini. Nah, berikutnya yang kalau tadi kita ngebahas kuantitas ya banyak, otomatis kita perlu menjaga kualitas, dan PT Raja ini salah satu yang menggunakan sertifikasinya secara mandiri ya. Itu dapat informasi untuk melakukan sistem sertifikasi mutu mandiri awalnya gimana? Tadi kebetulan kan memang kita base-nya dari industri benih ya. Kami pun juga dulu kerja di PMA, which is sudah pakai sertifikasi mandiri. Jadi memang kita hanya butuh waktu aja sama kita pastikan fasilitas kita layak ya. So once itu layak untuk mendapatkan sertifikasi mandiri, kita ajukan. Jadi memang quality kan menjadi kunci dalam hal keberhasilan produksi benih ya. Tidak hanya banyaknya jenis yang kita punya atau banyaknya volume, tapi kalau ditanam orang nggak happy ya nggak akan ada repeat. Karena kita bilang ya sama, perusahaan besar pun dia biasanya punya beberapa varietas. Kadang dengan dia punya segalanya nih, dia punya capital, dia punya orang, dia punya promo dan lain-lain. Beberapa produk juga nggak bisa jalan sebenarnya. Akhirnya memang tadi saya bilang produk itu ya benar-benar produk mandate. Bisnis ini di drive by produk. Katanya apa? Kuncinya ya tadi ada pilihan, ada kualitas. Nah untuk menjaga kualitas ya dengan adanya tadi kita ya harus comply dengan sertifikasi. Mau yang kalau yang belum punya bisa dengan BPSB ya, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Kalau yang sudah punya bisa dengan LSSM kan untuk sertifikasi mandiri. Yang kedua memang ya pemilihan lokasi untuk produksi benih juga menjadi kunci selain pabrik. Kalau pabrik kan orang semua punya duit pasti bisa bikin kan. Tapi kalau field production itu yang agak repot ya, karena kan harus cabutin kembang satu-satu, dan kita memang hanya kerja di wilayah di mana existing perbenihan umumnya terjadi. Jadi kita memang petani yang sudah experience dalam hal memproduksi benih sebagai mitra kita. Itu yang kita ajak, dan ya tadi karena memang kita lahir dari sana, sudah punya hubungan yang baik dengan grower-grower tadi ya. Itu yang jadi mitra kita sekarang dalam hal memproduksi. Jadi memang kualitas itu memang penting banget dijaga, karena kalau kualitasnya enggak bagus, otomatis orang enggak akan repeat order. Benar. Dan sekarang ini kan berkembang terus ya. Jadi selalu ada permintaan tambahan dari petani yang sebelumnya sudah tanam Raja seperti itu ya. Benar. Berarti memang PT Raja ini benar-benar menjaga kualitas meskipun dengan sistem mutu mandiri ini ya, pengujian mutu mandiri. Ya dengan mandiri malah membuat kita punya tanggung jawab lebih, karena
kalau kita dengan pihak ketiga, dengan BPSB ya, artinya masih ada rekanan yang sama-sama nih jalan sama kita. Kalau sekarang kan tanggung jawabnya full kita harus kerjakan ya. Kemudian memang ada auditor lah, dia setahun sekali dia visit untuk memastikan bahwa itu comply ya. Tapi dengan adanya Mandiri itu membuat tanggung jawab kita semakin besar untuk menjaga kualitas. Karena tadi saya bilang sekali kita fail sama quality ya pasti nggak akan jalan. Bisnis ini pasti mati, sebesar apapun, sekuat apapun capital yang kita punya, kalau produknya nggak disupport dengan quality, ya nggak akan lama. Dan sekarang pun kita dalam hal improve quality, nanti kalau main ke pabrik kita masih agak konyol, karena orang bilang gila kita kerjanya. Bagaimana storage kita nggak punya fasilitas mewah kayak cold storage, tapi kita jamin apa yang kita lakukan, storage yang kita simpan, modelnya itu satu-satunya sih yang ada di Indonesia. Boleh diceritain nggak sih gilanya itu seperti apa gitu? Kalau di industri kan umum ya orang pakai jumbo bag kapasitas 1 ton ya kalau yang besar, atau dia pakai karung kapasitas 60 ton. Kami itu storage-nya hanya 17 kilo. Pakai pil, pakai ember yang rapat semua. Jadi kita yakinkan bahwa kutu nggak akan bisa masuk. Oh, jadi itu Tikus untuk penyimpanan? Untuk penyimpanan. Bukan sekedar untuk pemasaran. Ini soalnya teman-teman sobat benih, kalau ngelihat beberapa kali kami memang ini ya, apa istilahnya ya, kita minta PT Raja ini untuk support kegiatan-kegiatan simbolis benih ya Pak ya, untuk kegiatan kunkernya Pak Menteri. Nah itu tuh bawanya pakai ember gitu loh, jadi menarik banget. Aku pikir itu hanya ngebawanya aja gitu, tapi ternyata untuk storage-nya pun pakai ember. Jadi memang selain masalah quality ya, sama safety product ya, dimana kita takut sama hama ya, sama weevil, kita takut sama tikus, kita takut sama kelembapan, karena sekali itu rusak ya nggak bisa diapa-apain. Akhirnya kita pakailah ember itu untuk storage kita. Kemudian ini juga bagian dari sistem sustainability campaign lah kita bilang. Kalau kita pakai karung bisa rusak kan. Betul. Dibuang jadi apa? Jadi waste. Kita pakai jumbo bag sama, itu jadi waste. Hal yang sama dengan commercial produk kita, di mana sekarang kita kan kemasannya pakai ember 10 kilo tuh. Kalau orang biasa pakai, kita masih ada sih yang sak 20 kilo. Tapi kita coba sekarang improve, kenalkan. Ini yang pertama juga sih di Indonesia, belum ada yang pakai. Karena memang rada sedikit costly ya, jadi dalam program sustainable tadi biar itu lebih ada manfaatnya. Bayang kalau karung ya selesai kan, yang 20 kilo. Tapi kalau ember, orang kan akhirnya bisa pakai itu tuh untuk ambil air, untuk apapun lah, untuk pot misalkan. Jadi kita memastikan mengurangi juga limbah terhadap karung tadi yang mungkin terjadi. Yang kedua, memberikan manfaat lebih buat customer kita, karena dia dapat ember. Yang ketiga juga kita jadi promo lagi, karena di dalam ember itu kan ada desain brand tuh, dan itu printed, jadi nggak akan hilang. Jadi ya saat itu ditaruh di rumah akan benih apaan tuh, kok aneh kan begitu. Ya itulah salah satu improvement kita untuk menjaga kualitas, untuk memastikan sustainability dan memberikan value lebih ke customer kita. Nah itu tadi yang menjaga kualitas, berarti dengan disimpan di kemasan kaleng tapi banyak, otomatis kalau istilahnya kaleng yang satu nih kena hama, kaleng yang lain nggak kena hama. Bener. Jadi sebenarnya memperkecil ruang lingkup penyebaran hama dan penyakit juga ya, otomatis seperti itu ya. Cuma jadi memang tadi again ya, satu kan benar, kalau satu kena, kita juga di situ ada ingredient yang kita pastikan bahwa even di dalam kemasan satu ember itu kita juga ada sesuatu yang memastikan kalaupun ada hamanya bakal mati. Tapi selain itu juga dengan pil itu memang membutuhkan energi lebih, dan itu banyak nggak bisa mekanisasi. Jadi hari ini ya kita banyak orang kerja pada akhirnya. Karena mostly kan handle-nya akan lebih susah dibanding yang 1 ton dia bisa pakai palet kan, pakai palet kemudian pakai itu kan alat yang besar itu kan. Kalau kita yang mostly manual. Jadi memang kita juga boleh dibilang nanti kalau main ke pabrik kita ya semi handmade. Jadi banyak orang kerja di tempat kita. Sebenarnya jadi ini ya punya banyak lapangan kerja ya, membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Banyak yang doain berarti tuh Pak PT Raja. Kemarin tuh yang 2 bulan ya, November Desember tuh itu ada 150 orang yang kerja tuh untuk menuhin proyek pemerintah kemarin. Seru dong berarti ya. Jadi kalau ke pabrik tuh wah
gitu, Itu kebayang. kita aktifkan 5 gudang Oke. untuk ngejar proses itu, karena memang tadi kita facility-nya nggak modern. Memang itu bagian dari upaya kita untuk menjaga kualitas, karena boleh dibilang packing kita 100% cek. Jadi yang kedua juga boleh dicek tuh benih kita nih yang 1 kilo misalnya dilempar aja tuh ketinggian 10 meter, 20 meter, insya Allah nggak pecah. Karena memang semuanya dikerjakan mostly handmade untuk menjaga kualitas. Jadi ya setengahnya Louis Vuitton lah. Jadi kalau tas ada brand yang handmade, nah kalau ini jagung, benih jagung hibrida juga seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, kita kalau di benih itu agak beda ya. Misalnya mau bawa ngerasa cocok gitu ya, udah menanam benih varietas raja misalnya gitu ya. Terus mau oleh-oleh buat orang tua yang punya kebun di wilayah manapun, berarti bisa kita taruh aja di bagasi, nggak usah ditaruh di kabin ya, terus ditulis aja fragile gitu, kalaupun kebanting tapi nggak terlalu parah dan insya Allah kemasannya aman gitu ya. Yang ember juga sama kan, orang kadang kita juga agak takut nih. Kemarin turun tuh dari truk ember dilempar-lempar. Astaga. Ya memang kebetulan kan embernya kan ini ya memang standar pabrikan, jadi kita bikin itu pack sudah ready dipakai dan tutup, habis kita tutup itu otomatis nge-seal ya. Jadi memang eksklusif bener kemasannya. Yang kedua ya tadi apa namanya tadi, kualitas memang tetap nomor 1. Jadi apapun ininya kita memang narik customer dari sisi itu. Harapan kita adalah sekali pakai benih raja ya harus beli lagi kan, itu harus pakai lagi, itu sih mimpi kita. Ya walaupun hari ini ya market kita masih kecil ya, tapi sudah mulai, nama kita sudah mulai dilihat dan alhamdulillah tadi saya bilang 5 tahun itu nggak mudah, karena biasanya maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun biasanya udah lewat KO. masa kritis ya. Jadi Ya. udah lewat masa kritis. Nah ini dengan kemasan ember itu berarti harganya ada beda dong dengan yang sama? Enggak, kita memang cost kita naik tapi kita nggak menaikkan harga. Boleh nggak nanya harganya berapa? Harga di customer ya hari ini kalau di level petani di antara mungkin 95-100 ribu per kilo. Itu untuk Di level produk petani, lokal di petani, dan masih ada yang mau repeat order, berarti kualitasnya benar-benar bisa dijamin insya Allah ya. Insya Allah bisa. Ini sebenarnya jadi Sobat Benih, dengan saya menyampaikan seperti ini bukan saya endorse, nggak ada, kita nggak endorse, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini kemungkinan untuk teman-teman yang tertarik bisnis benih, terutama jagung hibrida, semoga ini menjadi inspirasi. Sementara untuk teman-teman yang selama ini cocok bertanam benih jagung hibrida, ini mungkin diantara yang bisa kita coba seperti itu, begitu ya Pak ya. Jadi ini murni informasi yang semoga membawa kebaikan untuk kita semua seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan kayaknya memang struggling ya, tapi kan berhasil. Tantangannya apa sih? Pasti nggak sedikit nih tantangannya. Ya ini ya, rada gila sih. Satu tahun pertama aja, saya masih ingat tahun pertama nggak punya apa-apa nih, kita tanam nggak banyak dulu, 8 ton, cuma jualan 8 ton, nanam 25 hektar. Itu tahun pertama rugi 400 juta. Astagfirullah. Kemudian tahun kedua ya bergabunglah dengan Restu Group, ada modalin akhirnya. Jadi memang ya nggak sedikit, cuma jangan menyerah, itu aja sih intinya. Karena tadi kita masuk di industri di mana ini kan nggak mungkin kita jadikan kompetisi. Kita pasti kalah, kita bukan siapa-siapa. Semuanya pemain gajah semua nih, kelas berat semua, multinational company. So kalau kita menganggap mereka kompetitor kita ya bunuh diri. Jadi yang kami lakukan adalah ya kita coba bersanding lah. Karena even kita dengan bersanding pun dengan fokus apa yang kita punya, ya jujur aja black campaign tuh banyak banget. Jadi ya kalau di sosial media di mana udah biasa tuh benih R7 pucat, nggak bobot, nggak tahan bule dan lain-lain ya. Bahkan ditanya R7 yang mana, bingung nggak usah jawab karena kan R7 udah banyak. Jadi salah satu kita mengatasi masalah tadi dengan banyaknya varian juga itu. Sekarang ditanya R7 mana nggak tahu, tapi selalu bilang R7 nggak bobot, R7 pucat, R7 jelek, itu sampai hari ini banyak. Ya memang
akhirnya juga apa ya, kita sumber daya juga harus dibanyakin sumber daya. Ada orang yang memang langsung terjun ke field ya. Yang kedua tadi karena challenge komersial, jalur distribusi komersial kan paling berat, sehingga kita kan masuk ke jalur yang beda juga nih. Kita ada trader, kita juga sekarang kerjasama dengan beberapa perusahaan feed mill. Kita kerjasama dengan untuk gini, kalau kita ya tadi kita bilang kita berkompetisi nggak mungkin menang dah, susah lah. Kita coba bersanding, tapi kita cari jalan yang lain dengan segmen market yang memang tidak lazim dilalui. Segmen apa tadi? Dengan menggandeng feed mill, atau bahkan kita juga yang namanya punya private label. Yang saya bilang tadi, sekarang kita punya 12 brand loh di market. Iya, Dan di luar tahun ya. dalam 5 tahun tadi, dan itu pun kebanyakan brand itu dimiliki orang lain. Jadi kita kolaborasi nih, ya udah kita bikinkan brand khusus, tujuannya apa? Biar di masing-masing wilayah tadi orang kan punya power lebih ya. Kalau kita jalan sendiri kan susah. Tapi kalau penguasa daerah situ nih yang partner kita kan dia lebih fokus dorongnya. So ini juga buat teman-teman yang berminat mau private label, kalau di chemical namanya white label, bisa kontak kita juga. Kita melayani itu dan kita bisa custom. Bahkan kita di perkebunan, kita ada di beberapa suplai perkebunan, itu kami customnya lebih ekstrim. Jumlah biji per kemasan. Jadi kita nggak kilo base untuk jagung. Jadi misalkan dia mau nanam 1 hektar, butuhnya berapa populasi? 70.000 biji. Ya kita profit 70.000 biji plus 10% lah biasanya spare ya. Kalau yang mati. Jadi kita bisa custom. Apa tuh 70 biji? 70.000 dalam satu kemasan itu kita nggak ngitung kilo. Jadi jumlah biji. Kan orang nanam kan kalau udah ngomong precision planting pakai planter ya perkebunan. Itu dia udah nggak ngomong kilo lagi. Dia ngomongnya luasan kan. Luasan kan berapa populasi dengan jarak tanam. Kita bisa provide. Bahkan kita juga provide nggak hanya jumlah bijinya, size-nya juga kita samakan. Jadi kita screening ukuran khusus untuk yang pakai mekanisasi itu bisa maksimal. Kalau benih di pasar itu kan umumnya campur tuh, ada yang besar, ada yang kecil ya. Karena kan kita ngomong tongkol jagung kan dari atas sampai bawah itu kan ukurannya beda-beda ya. Jadi kita bisa custom menangnya kita. Jadi kebutuhan customer seperti apapun bisa kita layani tanpa melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Tetaplah kita compliant, itu yang paling utama. Jadi semua itu kita pastikan legal. Jadi siapapun yang tertarik custom, kita bisa provide. Karena kita handmade, semi handmade lah boleh dibilang. Jadi bisa menyesuaikan sama kebutuhan customer kita. Jadi melayani berbagai segmen, dan kelebihannya dari handmade itu adalah jadi bisa tadi ya custom ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh customer seperti itu, dan kerjasama ternyata dengan berbagai pihak ya, itu diantara menjawab tantangan yang ada selama ini seperti itu.